Shalom. Selamat pagi untuk sidang jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oh baik, puji Tuhan, ada suara catering sama Valerie ya. Baik Bapak Ibu, bersyukur jika hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan. Terlebih jika semalam kita mengingat ada hujan deras, tapi bersyukur pagi ini nampaknya pagi yang cerah untuk kita beribadah. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan hati kita mengambil saat teduh terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sidang jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah setiap kita memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia, karena Dialah yang layak ditinggikan. Kita pujikan PPK 29, terpujilah nama Yesus. yang diambil dari Roma pasal 10 ayat ke-9 sampai dengan yang ke-13. Bagian P akan saya baca dan silakan jemaat sekalian membaca di bagian C. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sidang Jemaat membaca, silakan. Karena dengan hati orang percaya dia dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Bapa dari semua orang, kaya bagi semua orang yang serupa. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, kuduslah kiranya tahtamu yang penuh kemuliaan itu. Kiranya setiap kami ini kau layakan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kesempatan yang indah kami bersama dengan sidang jemaat-Mu dapat menghadiri, bahkan dapat ambil bagian dalam peribadahan ini. Berkati setiap kami yang hadir yang akan memulai peribadahan ini. Berkati untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Bahkan Tuhan, kami mengingat bagi mereka yang mungkin lama undur diri, lama jauh daripada peribadahan dan tidak hadir, biarlah Tuhan memelihara mereka. Berikan kerinduan bagi mereka sehingga di minggu yang mendatang dapat bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan berkenan bagi setiap kami pelayan-Mu, bagi setiap kami jemaat-Mu. Bahkan kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang nantinya menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap kita pasti memiliki kerinduan yang sama, menjadi pengikut Allah, pengikut Kristus yang setia, memiliki hati seorang hamba menjadi pelayannya yang setia. Tetapi terkadang dengan godaan-godaan yang ada dalam dunia ini, tidak kita pungkiri bahwa terkadang kita sering jatuh ke dalam dosa dan melupakan tujuan utama kita. Marilah siap kita kembali untuk mau memiliki hati hamba di hadapan Allah. Dalam KR 321, hati hamba.
marilah setiap kita mengambil sikap berdoa, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, karena ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Akui segala dosa dan pelanggaran kita, biarlah Tuhan menguduskan menguji kasih kita. Mau dengan kasih, Evangelis Saverius dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Tuhan dapat hadir berkumpul bersama-sama di dalam gereja yang kudus di Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami penuh dengan dosa di dalam Tuhan. Sebelum kami masuk jauh di dalam hadirat, kami mohon Tuhan untuk mensucikan setiap kami, menguduskan setiap kami, melayani kami di dalam beribadah pada pagi hari ini, sehingga kami ya Tuhan layak di dalam menguji kemuliaan Nama. Jika Tuhan mendapati kami melakukan dosa di hadapan Tuhan selama satu minggu ini di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam tutur kata kami, di dalam isi hati kami, saat ini ya Tuhan, kami datang, kami mau mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib itu, sehingga kami layak di dalam memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami, sehingga kami umat-Mu yang penuh dosa ini melayani kami menjadi anak-anak-Mu kami. Tuhan, tolong kami, tuntun kami agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak. Doa pengakuan dosa kami dalam Tuhan, melayani kami, terimalah kami di dalam memuji kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri, yaitu Allah, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kiranya berita anugerah ini menjadi ingat-ingatan kita bahwa setiap kita ditebus dengan darah yang mahal, darah yang kudus, bukan dengan barang yang fana, tetapi kita mau hidup nantinya, berkomitmen hidup serupa dengan Kristus. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan momen Paskah dan mengingat kembali bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kiranya setiap kita yang masih ada di dunia ini mau menyatakan menjadi pengikut Kristus. Nanti kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan mengenai bahwa menyangkal iman bukanlah solusi untuk kenyamanan. Kiranya setiap kita mau mengakui Kristus di dalam sepanjang kehidupan kita, dan kita tidak malu mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kita pujikan sebagai komitmen kita, aku tahu siapa yang percaya, BPK 174.
Marilah setiap kita orang percaya melakukan pengakuan iman rasmi di hadapan Allah Bapa yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang hidup sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, marilah setiap kita orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk 3 pokok hal. Yang pertama, berdoa untuk setiap kita atau persiapan di dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah yang akan dilaksanakan di minggu-minggu yang akan datang. Yang kedua, berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, yang bergumul, atau mereka yang di luar kota, ataupun mereka yang mungkin lama tidak hadir dalam peribadahan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, bahkan Tuhan memberikan jiwa-jiwa yang baru datang beribadah di Roti Hidup. Yang ketiga, kita berdoa untuk para donatur GKI Roti Hidup, biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga mereka juga tetap setia mendukung di dalam pelayanan gereja ini. Marilah kita berdoa untuk 3 pokok hal ini. Kita berdoa dengan meminta suara. Bapak Ibu Saudara, terima kasih karena hari ini kami boleh datang dalam peribadahan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh hadir dalam rumah. Bapak, berkati setiap kami ini, kami yang minta memuji memuliakan nama-Mu, agar kami melayani nantinya di ibadah Paskah dan Jumat Agung. Bapak, berkati setiap pelayan-Mu, berkati Bapak Pendeta Liman yang akan nantinya berangkat dari Surabaya dan juga nanti. Berkati juga setiap pelayan-Mu, Tuhan, kiranya dalam momen ini kami juga dapat memaknai bahwa Engkau yang mati di atas kayu salib mati bagi setiap kami yang berdosa. Tebuskan ini ya Tuhan, terima kasih atas bersama kita menghidupkan setiap kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, jemaat yang lemah, jemaat yang berkumpul atau memiliki permasalahan dalam kehidupan mereka, jemaat yang hadir di dalam tempat ini, bahkan jemaat yang mungkin luar kota, atau mungkin mereka yang lama tidak hadir atau undur diri. Tuhan, dengan jemaat ini, kiranya segala perkumpulan permasalahan yang dihadapi bukan membawa mereka semakin jauh dari berat Tuhan, tapi mendekat kepada Engkau. Berkati mereka serta mereka jagai mereka Bapa, sehingga mereka juga nantinya terus dapat menjaga iman mereka dan mereka senantiasa hidup Engkau yang setia. Maka kami juga berdoa untuk para donatur ini, para hamba majelis pengurus yang ada, biarlah Tuhan berkati mereka, saudara mereka sehingga mereka terus dapat hidup dalam pelayanan gereja ini. Kami Tuhan akan dapat jiwa, dapat melayani, dapat jiwa, dapat menggalakan, biarlah Tuhan gereja ini yang Tuhan di mana setiap jemaat satu yang belajar dan setia. Tuhan memberkati kita, kami setia mereka akan memberikan bulan gereja sendiri. Bapa, ini doa kami satukan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara saudara sekalian, bersyukur jikalau pada pada siang hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh pemuda remaja Ora et Labora. Kepada pemuda remaja Ora et Labora, silakan.
pujian yang sungguh indah, di mana para penggemar majalah boleh menyatakan bahwa Tuhan terus menolong, menjaga, dan memelihara. Bahkan Dia mengenyangkan setiap kita dengan caranya sendiri. Jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Priyo Utomo dengan tema menyangkali iman. Apakah bisa membuat kita nyaman? Kita akan mendapatkan jawabannya dari khotbah beliau. Kita sambut firman Tuhan dengan cinta sejati KR 322. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami disertai dan ditolong oleh Tuhan sepanjang minggu ini di dalam kami bekerja dan beraktivitas. Kami dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang begitu luar biasa ini. Dan teristimewa kami boleh datang ke rumah Tuhan, menghadap tatamu yang kudus. Ampuni kami ya Bapa dengan setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh saling mendoakan, menguatkan di dalam iman dan pengharapan bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan Kau berikan jalan keluar. Yang hari ini sakit Tuhan sembuhkan. Yang hari ini di dalam kelemahan Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan, sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya ketika kami merenungkan firman Tuhan, berkaryalah di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa.
Firman-Mu bukan saja kami renungkan, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Minggu Palma atau Minggu menjelang, kalau di dalam tradisi Yahudi itu akhir dari Paskah. Kalau tradisi kita sebagai orang percaya itu seminggu sebelum Paskah. Minggu Palma adalah Minggu Sengsara Tuhan, minggu di mana kita memperingati Hari Sengsara Tuhan. Di minggu-minggu ini kita mengingat kembali bagaimana karya Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang sebetulnya tidak tertulis, orang-orang yang sebetulnya terhilang dan tidak diperhatikan, tetapi kita dicintai oleh Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Minggu Palma, kalau tradisi Katolik itu diawali dengan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memasuki kota suci Yerusalem. Di situ masyarakat begitu antusias sekali. Ada pohon palem disediakan di depan Tuhan Yesus untuk Tuhan lewati. Disitulah anak-anak Tuhan bersukacita karena mereka yang dulunya dijajah, dulunya dalam penderitaan, itu ada harapan untuk diselamatkan. Tetapi harapan mereka ini berbeda dengan yang Tuhan berikan sebetulnya. Harapan mereka dibebaskan, umat Israel dibebaskan daripada penjajahan Romawi. Tuhan sebagai jenderalnya, Tuhan Yesus sebagai sang penebus atau sang penyelamat untuk dunia, untuk mereka secara duniawi, bukan secara surgawi. Ini yang berbeda konsep. Minggu Palma juga memperingati bagaimana Tuhan Yesus menangis di hadapan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Di mana Dia di Taman Getsemani mengingatkan murid-muridnya, tetap setia dan berjaga-jagalah. Karena hari-hari yang akan kita lewati sulit. Mungkin kau akan tergoyah imanmu. Di mana akhirnya ketika Tuhan selesai berdoa, Dia dihianati oleh Yudas Iskariot. Dia ditangkap dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Murid-murid yang Dia kasih meninggalkan Dia, termasuk Petrus yang akan kita bahas hari ini. Di mana ketika itu Dia diadili dengan dakwaan penodaan agama, yang akhirnya Dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan pada Jumat Agung. Minggu Palma adalah hari penderitaan Tuhan. Bagaimana kita mengingat kembali darah yang telah tertumpah itu untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Saya adalah najis, saya adalah manusia yang tidak ada harganya, yang berhutang, tetapi dimateraikan, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Bapak Ibu saudara kasih, hari ini kita akan membaca sedikit cuplikan atau sedikit daripada kisah Minggu Palma, yaitu kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan. Saya diberikan tema oleh Bapak Ketua Majelis tempat ini, menyangkal Tuhan bukanlah solusi sebuah kenyamanan. Apakah kenyamanan dapat dengan menyangkal Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih, apakah dengan menyangkal Tuhan kita merasa nyaman, merasa damai? Hari ini kita akan renungkan ini. Bapak Ibu saudara kasih, mari membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal 15 ayat 66 sampai dengan ayat yang ke-72. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam,
Ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi Muka dan berkokoklah ayam. Itu yang pertama kalinya. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang engkau sebut-sebut itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak Ibu saudara kasih, kita belajar daripada seorang Rasul Petrus. Kita tentu tahu Rasul Petrus adalah seorang yang pemberani. Rasul Petrus adalah salah satu orang yang paling dikasihi oleh Tuhan selain Yohanes. Rasul Petrus karena beraninya dia dipilih oleh Yesus untuk memimpin ke-12 murid yang lain, ke-11 murid yang lain. Karena apa? Rasul Petrus mempunyai jiwa ketegasan yang sangat luar biasa. Yesus juga selalu menasihatkan pada Petrus untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu berdoa, untuk selalu setia. Tetapi dengan keyakinan yang teguh, dengan semangat yang berapi-api, dia mengatakan, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelum ayat ini di dalam, misalnya di dalam Markus pasal 14 ayat 29 dan 31, di situ ketika Tuhan menasihatkan Petrus untuk berjaga-jaga, Petrus mengatakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus dengan penuh keyakinan yang teguh berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Itulah Petrus, seorang yang punya keyakinan yang kuat, seorang yang idealis, sehingga tidak salah jika Tuhan selalu mengingatkan dia, selalu supaya Petrus ini mawas diri, mengingatkan dan menasihati Petrus ini. Karena jika Petrus goyah, saudara-saudara yang lain pun akan lari, karena tidak seberani Petrus pada waktu itu. Bapak Ibu terkasih, Petrus yang gagah berani ini menyangkal Tuhan 3 kali akhirnya. Realitanya apa yang terjadi itu berbeda dengan angan-angan kita, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang terlalu yakin dengan Petrus, "Saya akan berjanji sampai mati pun saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun badai menghadang," istilahnya, "saya akan tetap setia sama Tuhan." Kita tidak tahu hari depan ini kita menghadapi kesulitan apa. Suami kita, anak kita, istri kita apakah baik-baik saja? Himpitan ekonomi apakah bisa stabil yang kita kendalikan? Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, dengan keberanian yang luar biasa, kita pun sama-sama seperti Petrus. "Saya akan tetap setia sama Tuhan." Boleh Bapak Ibu berjanji seperti itu, boleh. Tetapi Bapak Ibu harus tetap setia, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang penting, Bapak Ibu. Karena mereka yang tidak berjaga-jaga dan berdoa, mereka akan tergoyang imannya pada saat mengalami kesusahan, pada saat mengalami sakit penyakit, pada saat mengalami penderitaan. Bapak Ibu sekalian, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Menyangkal itu merupakan suatu tindakan yang manusiawi, Bapak Ibu. Saya katakan manusiawi kenapa? Menyangkal Tuhan itu sering terjadi, sering dilakukan oleh banyak orang, dan kita pun mungkin pernah mengalami. Kita menyangkal, bukan menyangkal Tuhan tentunya. Seorang anak kecil mungkin
di sekolah karena ketahuan menyontek, dia di sidang dia bisa menyangkal, saya tidak menyontek kok. Ya kan? Yang hari ini heboh seorang pemuka agama, seorang tokoh masyarakat di Jawa Tengah, Kulon Progo, menyangkal, menggerakkan massa untuk menutup patung Bunda Mari. Ya, boleh saja mereka menyangkal, tetapi realitanya memang patung itu ditutup. Seorang tokoh agama bisa saja menyangkal bahwa dia tidak memberikan ujaran kebencian pada saat dia berkhotbah, pada saat dia menasihatkan umatnya. Walaupun yang terjadi di lapangan ada gereja dibakar, ada orang diusir, ada orang Kristen tidak boleh ibadah. Boleh saja menyangkal. Bapak Ibu sekalian, menyangkal itu artinya mengingkar, tidak mengakui, atau membantah, melawan, atau menentang, menyanggah, atau menolak. Itu namanya menyangkal, Bapak. Contohnya yang tadi, bisa saja saya dan saudara melakukan perselingkuhan karena untuk supaya keluarga baik-baik saja, kita berdalih menyangkal. Saya tidak melakukan itu. Nah, ya, bisa jadi, bisa seperti itu. Menyangkal yang menolak. Karena apa? Penyangkalan ini dilakukan karena untuk membela diri, menjaga nama baik, menjaga harkat, martabat, kehormatan, juga terhindar dari sanksi sosial atau hukuman. Itu namanya menyangkal, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Petrus itu apakah sama dengan ini? Ya. Petrus waktu itu menyangkal Tuhan karena untuk membela diri. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang menyangkal itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar melakukan, atau orang-orang yang tidak melakukan tapi dia ingin membela dirinya. Supaya tidak dihukum, bagaimana? Dia menyangkal, dia membela dirinya supaya dia terlepas dari sanksi sosial. Itu yang namanya menyangkal, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih, Petrus melakukan penyangkalan Tuhan supaya dia terbebas. Petrus yang tadinya luar biasa menyangkal Tuhan supaya apa? Supaya dia merasa nyaman, supaya dia terbebas daripada hukuman. Hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu mengerikan, Bapak Ibu. Pada waktu itu, tetapi saya berkata dalam hati, sebetulnya Petrus ini seorang yang luar biasa. Dari 12 murid yang lain, satu ya yang mengkhianati, Yudas yang mengkhianati, lari semua, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 14 ayat 50. Semua murid melarikan diri. Hanya Petrus yang mempunyai keberanian. Setelah melarikan diri itu dia berpikir, aku kok jarkoni ya. Mungkin perasaan saya, aku kok ngomong tok, nggak sok lakoni. Baru tadi sore saya ngomong sama Tuhan, saya sampai mati tidak akan menyangkal Tuhan. Walaupun semuanya melarikan diri, saya akan ikut engkau. Tetapi saya ikut-ikutan. Mungkin dalam hati itu seperti itu. Sehingga dengan keberanian yang dia kumpulkan karena dia sombong, karena dia egois tadi, dia mulai mengikuti Tuhan di belakang. Sampai pada di rumah imam besar. Tetapi Bapak Ibu, keberanian tanpa hikmat itu akan melahirkan kebodohan. Ya, keberanian saja tanpa hikmat itu akan melahirkan kebodohan. Karena apa? Petrus ini dituju bukan oleh seorang prajurit. Petrus ini menyangkal Tuhan bukan diomong oleh seorang pembesar tentara Romawi ataupun seorang imam besar, bukan. Seorang pembantu, Bapak Ibu. Seorang pembantu imam besar pada waktu itu ketika Petrus masih ada di bawah di halaman, ketika dia dengan pelan-pelan menyamperi atau istilahnya dengan diam-diam dia menghangatkan diri di tengah-tengah prajurit itu. Kalau kita melihat The Passion of Christ atau film yang hit sekitar 5 tahun kemarin, Petrus dan Yesus itu saling melihat, Bapak Ibu.
mereka ini tidak dilihat oleh tentara Romawi. Tetapi dasarnya Petrus ini orang desa, karena orang Galilea sama orang Yerusalem berbeda Bapak Ibu. Logat bicaranya pun berbeda. Orang Blitar itu kalau ke Surabaya pasti ketahuan, ini orang Blitar nih. Cara ngomongnya kok persis orang Blitar, enak dialek ini. Nah ini orang Surabaya ini ngomongnya rada kasar. Enak O nih, kalau Blitar kalau Jawa Surabaya ini O. Nah ini orang Surabaya. Sama Bapak Ibu. Petrus gampang terdeteksi. Pada waktu itu seorang pembantu imam besar menyamperi dia, menghampiri dia. Loh, sampai ini kayaknya podo karo muridnya Tuhan Yesus yang sering bareng-bareng karo Tuhan Yesus. Masa dulu aku rasa nyaman, rasa tenang itu akhirnya itu hilang. Ketika kita ini sebetulnya misinya Rasul Paulus itu sepertinya mau menghindar dari sanksi sosial itu tadi. Tetapi rasa itu seketika itu bergejolak. Loh, saya kok menyangkal Tuhan. Nah, seringkali orang-orang Kristen itu juga merasa hilang. Ya, nggak pede dengan kekristenan dia, nggak pede sebagai orang-orang yang ditebus. Namanya Daniel, namanya siapa? Dani. Padahal namanya Daniel. PD itu orang-orang dari Kupang, orang-orang Kristen Timur itu PD. Dia itu orangnya, saya tuh banyak kawan di Malang karena saya kuliah S2 di Malang. Mereka tuh PD. Saya pikir yang kuliah di Universitas Merdeka, kalau di Unibro atau Universitas Negeri Malang, mereka nggak diterima karena banyak melakukan hal-hal yang nggak benar. Jadi sekarang tuh mereka minggir di universitas swasta, Umer, Kanjuruan, itu banyak. Mereka itu banyak di situ. Saya pikir mereka yang kalungan salib itu orang-orang Kristen, Bapak. Tidak. Yang Muslim juga itu kalungan salib. Bayangkan, Bapak. Begitu pedenya mereka. Ya kita ini yang orang-orang Jawa itu nggak pede kalungan salib. Bukan berarti yang Kristen harus kalungan salib. Enggak, Bapak. Tetapi seringkali dengan hal-hal yang remeh-temeh ini kita itu sudah istilahnya menyangkal Tuhan. Kita suruh berdoa misalnya, kita takut. Saya Kristen, yang lain saja yang suruh berdoa. Padahal itu suatu kesempatan Bapak Ibu. Ya kita suruh berdoa, ya berdoa saja. Ya mungkin kita dengan memperhalus, karena saya Kristen, saya berdoa menurut agama Kristen. Bapak Ibu boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa jadi seperti itu. Tetapi karena kadang-kadang kita tuh merasa nyaman dengan posisi kita. Ojo sampai wong itu takon agamaku agama apa. Ojo sampai aku diputus karo pacarku gara-gara aku Kristen. Nah seperti itu. Karena kita merasa minoritas, kita merasa kecil, kita merasa nggak pede. Petrus yang pedenya luar biasa saja bisa menyangkal Tuhan, Bapak. Ya kan? Karena itu tadi merasa nyaman kalau saya tidak dihukum, merasa nyaman kalau saya itu dalam comfort zone, zona nyaman, tidak diotak-atik. Ya kan? Seperti itu. Kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu terima kasih. Yang pertama, yang perlu kita pahami, yang menjadi benang merah pada saat hari ini adalah ada dua hal yang mungkin terjadi pada saat Petrus itu menyangkal Tuhan. Yang pertama, dia merasa bersalah karena perilakunya itu yang penakut sehingga dia itu menyangkal Tuhan. Dia takut dengan hukuman. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat kesombongannya dia. Sehingga dia dengan kesombongannya itu dia merasa bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang besar yang mungkin tidak dilakukan oleh murid yang lain. Nah, kesombongan, keberanian itulah yang seringkali menjadikan dia itu merasa nyaman, merasa kuat dan merasa mampu, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kita pun sama dengan Petrus. Dengan kekayaan yang kita miliki kita merasa nyaman. Dengan jabatan yang kita miliki kita merasa nyaman. Dengan anak-anak yang bertumbuh berkembang sekolah dengan baik, bekerja dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dengan gaji yang besar, kita merasa nyaman. Terus nggak butuh apa-apa, nggak butuh sopo-sopo. Kita kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu.
John Calvin, seorang tokoh reformasi gereja, itu mengatakan bahwa kejatuhan Petrus adalah cerminan terang dari kelakuan kita dalam kebodohannya kita melihat diri kita. Petrus itu sebetulnya kalau dicermin itu adalah gambar saya dan saudara. Gambar saya dan saudara. Kita pun akan sama melakukan hal yang dilakukan oleh Petrus menyangkal Tuhan. Kalau situasinya itu mungkin tidak lebih buruk daripada Petrus. Ada banyak orang yang secara ekonomi terpuruk. Mereka mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya hampir 30 tahun mengikuti Kau, tapi kenapa saya kok nggak dikasih berkat lebih banyak daripada orang lain? Tuhan, saya sudah setia memberi persembahan, perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh. Tetapi kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Tuhan, saya sudah ajak saya persembahkan anak saya kepada pendeta, saya baptis, saya ajar mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi mengapa pekerjaan anak-anak saya tidak sebaik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tuhan, dagangan yang saya jual ini saya sudah jujur menjualnya. Tetapi kenapa yang lain-lain saya tidak? Itu adalah bentuk-bentuk penyangkalan yang kecil, Bapak Ibu. Karena ternyata kita ini punya perasaan sama seperti Petrus. Ketika kita kuat, tangguh, hebat, punya segala sesuatu, kita nyaman. Dan kita tidak nyaman ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita takut dengan manusia, tapi kita tidak takut dengan Tuhan. Inilah yang terjadi, realita ini yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kesombongan itu akan membawa kita kepada kebodohan. Ini yang pertama. Dan kebodohan kita dengan rasa nyaman, kebodohan kita dengan apa yang kita miliki, kebodohan kita karena mengingat bahwa segala sesuatu kita boleh dapatkan dengan uang, dengan jabatan, dengan apa yang kita miliki, salah. Itu akan membawa kita kepada kejatuhan, penyangkalan pada Tuhan. Mulai mempertanyakan pertanyaan hal-hal yang mungkin remeh-temeh, mempertanyakan keluar biasaan Tuhan. Cinta kita yang pertama kali jumpa dengan Tuhan, kita terlalu bersemangat mengiring Tuhan itu mulai kita lupakan. Sama seperti Petrus, 3 tahun setengah bersama-sama dengan Tuhan terlupakan hanya karena pembantu yang menanyakan, engkau bersama-sama dengan Tuhan, engkau adalah salah satu murid Tuhan, engkau adalah salah satu mereka. Hanya seorang pembantu. Siapapun bisa jatuh sama seperti Petrus sudah dikasih. Tetapi ingatlah bahwa tetap setia, tetap berdoa dan berjaga-jagalah. Inilah yang kita butuhkan saat ini. Bapak Ibu kasih, krisis yang terjadi saat ini mungkin tidak terasa. Bapak Ibu tidak terasa, apalagi anak-anak tidak merasakan. Tetapi kalau kita belanja sekarang, beras, mie saja. Beras itu yang kemarin, beras koi, yang kemarin mungkin sebelum perang Ukraina itu terjadi dengan Rusia itu harganya di bawah 48.000. Sekarang itu menginjak 50, 55, hampir ke 60. Mungkin di depan-depan toko-toko itu sudah mulai 62. Tidak terasa Bapak Ibu, sudah mulai berangsur-angsur naik. Mie, segala konsumsi yang dari dari impor kita, kedelai, gandum itu mulai berangsur-angsur naik tanpa terasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu, tetapi dengan setia dan berjaga-jaga, dengan tidak merasa nyaman dalam posisi kita pada saat hari ini, kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Amin. 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 Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ketika Petrus menyangkal Tuhan, ia merasa tenang, ia merasa terlewatkan daripada hukuman. Saya dan saudara sama seperti Petrus yang seringkali egois ketika mendengar peringatan yang keras. Seringkali itu ketika kita mendengar peringatan yang keras dari firman Tuhan, kita itu merasa bahwa nggak mungkin lah, kita tutup telinga kita. Saya yang kan majelis, nggak mungkin
mungkin saya melakukan dosa. Nah seperti itu. Kita kadang-kadang merasa nyaman seperti itu. Saya ini kan punya uang, saya ini punya toko, punya pekerjaan yang prestisius. Ya saya pasti setia lah sama Tuhan, pasti itu. Kita tidak tahu resesi yang di depan itu bagaimana, Bapak. Orang bisa kaya dalam satu hari, tapi orang juga miskin dalam 1 jam bisa terjadi. Tahun 2000 berapa ya, sebelum pandemi itu ada seorang miliarder dari Cina itu menghamburkan uangnya triliunan di rumah sakit karena dia ingin ditolong supaya nyawanya itu diselamatkan, tetapi dia dengan uangnya tidak bisa diselamatkan. Jadi orang itu tidak tahu apa yang di depan, tetap setia dan berjaga-jaga itu benar. Bapak Ibu kasih, ketika kita mendengar hati nurani kita bahwa pekerjaanmu sekarang itu membuat kamu jauh daripada Tuhan, anak-anakmu itu sekarang membuat kamu itu tidak pelayanan, kesibukanmu di toko membuat kamu itu tidak baca kitab, tidak doa, tidak bersafat jemaat-jemaatmu. Kita tuh seringkali mengingkari hati nurani itu. Tanpa terasa kita tuh sudah menyangkal Tuhan pada dasarnya. Kita mendewakan apa yang kita punya, kita itu sudah menyangkal Tuhan. Dengan apa? Karena kita merasa nyaman itu. Kita itu kadang-kadang merasa bahwa hati nurani kita itu bisikan setan. Padahal disitulah Tuhan berbicara bahwa jangan kau sangkal aku. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa yang membuat Petrus menyangkal Tuhan? Itu rasa takut, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Raja Salomo itu mengatakan bahwa rasa takut kepada manusia itu mendatangkan jerah. Itu di dalam Amsal pasal 29 ayat 20. Takut itu bukan kepada manusia, tapi takut itu harus kepada Allah. Karena Allah yang akan menyelamatkan saya dan saudara, bukan saja dalam kehidupan ini, tetapi kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita merasa takut, Petrus takut bukan, saya katakan tadi, bukan kepada pembesar-pembesar, tetapi Petrus takut kepada seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia pengikut Kristus. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada anak-anak Tuhan, nasihat firman Tuhan pada hari ini, anak-anak Tuhan itu pede dengan gaya hidup Kristen. Baca firman Tuhan, berdoa, setia di dalam pelayanan. Sejak dini kita pupuk rasa itu. Jangan takut di masa depan yang akan datang. Ketika kita disertai oleh Tuhan, kita pasti merasa nyaman. Jangan nyaman karena ada Bapak Ibu, sekarang ada. Bapak Ibu, sampai kapan? Umur manusia itu 90 tahun kata Musa. Sesudahnya itu penderitaan, bonusnya itu penderitaan, keluh kesah, dan sakit penyakit. Jangan anak-anak sekarang merasa nyaman karena papa mama masih ada. Papa mama masih bisa bimbing saya ke gereja, sehingga tidak ada komitmen dari lubuk hati yang paling dalam untuk datang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari panggilan jiwanya. Jangan merasa seperti itu. Mungkin hamba-hamba Tuhan masih setia melayani, masih setia besok Bapak Ibu. Ketika hamba-hamba Tuhan ini dalam kesusahan, tidak bisa jenuh Bapak Ibu, tidak bisa mendoakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini yang perlu kita pikirkan. Jangan merasa takut untuk mempengaruhi kita, sehingga kita ini hanya takut kepada pendeta, baru kita itu berdoa. Hanya takut kepada mama papa, sehingga kita ini datang ke Tuhan, baca kitab, berdoa, berpuasa. Bapak Ibu saudara, rasa takut kepada manusia itu akan membawa kita ke dalam kehancuran, kebinasaan. Tetapi rasa takutlah, bangunlah rasa takut itu kepada Allah sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, sebagai sumber keselamatan saya dan saudara. Sehingga ketika Bapak Ibu mempunyai rasa takut kepada Allah, datang pendeta, nggak ada pendeta, ada suami, tidak ada suami, tetap berdoa dan berjaga-jaga, tetap setia kepada Tuhan. Ada ibu, tidak ada ibu, kalau waktunya doa syafaat, kalau waktunya doa pagi, tetap berdoa. Waktunya baca firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan.
terjadi kepada saya dan saudara. Kita punya rasa takut. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah menghitung berapa kali Bapak Ibu jatuh, berapa kali Bapak Ibu menyangkal Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung itu. Tuhan yang penuh kasih itu tetap mengasihi Bapak Ibu dan saudara. Walaupun kita beberapa kali tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu yang terpenting di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu terima kasih, sebagai penutup dari firman Tuhan pada hari ini, Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika kita mungkin mengingat, mungkin di dalam Yohanes ayat 21, ayat 15 dan 19 itu ada tertulis, Tuhan begitu mengasihi Petrus. Oleh karena itu, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia percakapan itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti. Di dalam bahasa Inggris pun sama. Tetapi sedikit saya ceritakan seperti ini. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan ingin memulihkan Petrus. Petrus yang menjadi pemimpin untuk saudara-saudaranya yang lain. Tuhan tanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak pernah mengingat bagaimana dia lari meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah mengingat bagaimana Petrus menyangkal dia. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku dalam bahasa Ibrani-nya adalah, Petrus, apakah engkau agape padaku? Tetapi Petrus dengan segala keterbatasannya, Tuhan, aku pilio padamu. Aku mengasihimu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi bahasanya pilio. Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau rela berkorban sama seperti aku berkorban kepadamu? Sama seperti kasih Allah yang mengasihi engkau tanpa syarat, tanpa pamrih. Petrus dengan rasa malu mengingat bahwa dia seringkali menyangkal Tuhan. Seringkali melupakan Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku hanya bisa pilio padamu. Hanya bisa mengasihi engkau hanya sebagai sahabat, sebagai teman. Lalu Tuhan tanyakan untuk yang kedua kalinya, Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Agape padamu. Apakah engkau mau berkorban padamu sama seperti aku berkorban untukmu? Tuhan, aku tidak bisa berbuat seperti yang kau lakukan padaku. Aku hanya bisa berkorban karena kau sahabat. Lalu untuk yang ketiga kalinya Tuhan menurunkan kasih-Nya. Petrus, aku pilih padamu. Aku mengasihi engkau. Yaitu Tuhan yang bisa aku perbuat. Kau tahu dari hatiku bahwa aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Bapak Ibu, seringkali Tuhan akan datang kepada Bapak Ibu dan mengatakan, Hai Rio, aku mengasihi engkau. Aku sudah menyelamatkan engkau, Rio. Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin saya berkata, Tuhan, saya sekarang punya anak-anak yang harus diurus. Saya punya pekerjaan yang banyak yang harus saya lakukan. Saya pelayanan Tuhan. Saya tidak bisa sepenuhnya mengasihi engkau. Karena saya melakukan banyak hal di dunia ini. Saya tidak bisa mengasihi engkau dengan kasih yang bisa berkorban seperti itu. Tuhan, saya masih berdagang. Saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya. Saya tidak bisa punya kasih yang nyaman kepada engkau, yang berkorban kepada engkau, memberikan seluruh waktu hidupku kepadamu. Tidak bisa, Tuhan. Yang keterbatasanku, Tuhan. Saya mungkin hanya bisa membawa sedikit persembahan kepadamu, hanya sebagai seorang teman. Tetapi Tuhan akan seringkali berdatang, Tuhan akan seringkali datang kepada Bapak Ibu dan mengatakan hal yang sama. Karena Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan akan selalu ketika Bapak Ibu ada masalah, ada persoalan, aku mengasihi engkau, agape. Dan aku tidak menuntut engkau harus mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang saat ini datang dan memperingati Minggu Palma ini, Bapak. Mengenang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kasih. Hanya sebatas kita mengasihi Tuhan hanya sebatas manusia kita. Kita banyak hal yang kita lakukan. Tetapi ingatlah Bapak bahwa Tuhan mengasihi Bapak itu selama-lamanya dan Tuhan akan setia dengan kasih-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, nyamankah kita ketika kita meninggalkan Tuhan? Nyamankah kita ketika kita menyangkal Tuhan?
kita merasa nyaman dengan pekerjaan, kita sudah merasa nyaman dengan jabatan, kita sudah merasa nyaman dengan uang yang kita miliki, tabungan yang kita punya, dengan anak-anak yang kita harapkan nanti suatu saat nanti akan membawa kita, menemani kita. Ngrumat ayah dewe. Jangan Bapak. Nyamanlah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan pada saat hari ini menguatkan saya dan saudara. Tuhan akan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Sama seperti Tuhan datang kepada Petrus dan mengatakan, aku mengasihimu Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita katakan sama seperti Petrus katakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dan sangat mengasihi engkau. Dari segala sesuatu yang saya lakukan itu karena bentuk kasihku kepadamu. Mungkin ini terbatas Tuhan. Waktuku, hartaku, dan segala sesuatu yang saya miliki terbatas. Tetapi saya mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mohon dengan kasih Bapak yang menuju untuk semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau datang ke dunia, memanggil setiap kami untuk bisa percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi dengan kasih setia-Mu yang begitu besar, Engkau memberi kami kesempatan bertobat. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami ketika kami hidup, menjalani hidup ini sehari demi sehari, kami mau mengasihi-Mu dengan tulus. Tolong ya Bapak, banyak tantangan yang kami temui. Kami lemah, tapi kami mau percaya dan kami mau berserah, bersandar hanya kepada-Mu, menuntun hidup kami supaya kami tidak berdosa sehari demi sehari. Kami mau mengiring Tuhan, meskipun kami sendiri, meskipun kami minoritas, kami mau setia kepada-Mu. Tolong ya Bapak, tolong kami untuk mengasihi-Mu dengan seutuhnya, sesuai dengan kehendak. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan setiap kita bahwa apapun keadaannya kita mau setia dan tidak malu mengambil sebagai pengikut Kristus. Jemaat sekalian, kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan untuk petugas kolektor Bapak dan Ibu Gatot. Kita akan mengujikan sebagai komitmen dan keputusan kita mengikuti Yesus, keputusan KPPK 214. Tuhan
sama, kita yakin, kita komitmen, kita tidak akan mengingkarinya. Mari kita membawa dalam persembahan, doa persembahan kita, mohon dengan kasih Bapak Gatot dapat memimpin dalam doa persembahan. Bapak yang di surga, kami terima kasih telah memberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik dan pelayanan di tempat ini. Berkati kami tantangan telah memberikan lain hari giliran lagi untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus dan kita syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Sidang jemaat sekalian, saya akan membacakan warta atau pengumuman. Silakan dapat diperhatikan di lembar warta yang telah dibagikan. Pertama-tama, seluruh jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Priyo Utomo atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan beliau dan memberkati terus keluarga beliau. Kemudian ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah umum selesai. Kiranya anak sekolah minggu yang mungkin masih belum dijemput bisa disiapkan oleh orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, ibadah rumah tangga yang kita adakan setiap 1 kali pada akhir bulan. Pada bulan ini akan diadakan bertempat di rumah Bapak Sudi. Diadakan di hari Rabu tanggal 29 Maret pukul setengah 6 sore, bertempat di rumah yang tertera di Wata di daerah Ngadirejo. Untuk petugas renungan Evangelis Saverius dituntut Saudari Nona, muridnya Saudara Wisnu, kiranya dapat mempersiapkannya terbaik dan dihimbau seluruh jemaat dapat hadir beribadah bersama-sama. Ibadah pemuda remaja oleh Labora diadakan atau dilaksanakan setiap hari Sabtu. Minggu depan tanggal 1 April dilaksanakan pukul 5 sore dan bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Renungan Saudara Andreas, liturgus Saudari Alia, musik Saudara Wisnu, diingatkan kembali untuk Bapak Ibu kiranya dapat mengingatkan putra-putrinya supaya dapat ambil bagian dalam persekutuan pemuda remaja. Berikutnya selamat ulang tahun kepada Bapak Agung Surya Tamaka yang memang hari ini tidak hadir karena bekerja di Manado. Kita terus doakan supaya kiranya beliau ini ditumbuhkan imannya dan dijagai dipelihara Tuhan di luar kota. Berikutnya hari ini kita akan mohon maaf hari ini untuk ibadah dilakukan 1 kali saja. Hari ini di pagi jam 9 untuk persekutuan ibadah di Todoyo telah gabung di kota dan bersyukur jika hari ini jemaat Todoyo dapat hadir di kota dan ada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Saya persilakan untuk berdiri. Baik. Jadi ada keluarganya Mas Hadi dan ada keluarga dari Budian ya yang mungkin berikut ke kota Blitar. Kiranya di minggu-minggu yang akan mendatang berkesempatan dapat hadir kembali dalam ibadah di gereja GKI Roti Hidup Blitar. Untuk laporan persembahan telah tertera di warta atau di laporan keuangan. Silakan jemaat dapat memperhatikannya. Jikalau memang ada kekeliruan atau koreksi, silakan dapat menghubungi pengurus atau majelis supaya dapat dicek bersama. Demikian warta dan pengumuman saya sampaikan. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita bisikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Pendeta Priyo Utomo. Terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan kiranya memberkati jemaat-jemaat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mereka dijaga dan dilindungi serta disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin.
Tuhan.